di tengah hujan Jogja ini menambah syahdu, nggak tahu kalau di kota yang lain. Silahkan Pak Suryanto untuk memaparkan obrolannya. Ya, terima kasih Pak Gogol. Juga teman-teman di DKV ISI Yogyakarta. Sebelumnya saya bersyukur bisa berbagi di sini dan dipercaya untuk sharing soal crowdsourcing ya Pak. Ya. Judulnya crowdsourcing dan underground design. Itu kenapa underground? Karena selain crowdsourcing itu banyak lagi cara kerja baru desain yang kita belum lihat sebelumnya atau kita tidak terlalu pedulikan gitu ya. Jadi padahal keberadaan mereka tuh penting banget bagi memperkaya khazanah pemetaan desain ya, khususnya DKV lah gitu ya, berkaitan dengan DKV. Nah, bagaimana perkembangannya sampai sekarang tuh baiklah kita saksikan gitu. Saya akan share screen. Oh ya, sebelumnya terima kasih atas kedatangan teman-teman yang lain dari, mungkin bukan dari ISI Jogja aja, tapi mungkin dari teman-teman di sosial media dan lain-lain yang mengetahui tentang acara ini. Terima kasih. Saya akan share screen. Oke, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Ya, pendahuluan dari saya, ini beberapa buku yang saya sudah tulis soal desain grafis dari tahun 2008 sampai tahun ini 2020. Awalnya rencana mau menulis setiap tahun sekali, tapi apa daya malas menyerang Pak, jadi tidak bisa konsisten gitu ya. Akhirnya cuma sekian gitu. Ya, saya berusaha dari mulai tahun kemarin, dari awal tahun dari layout muncul, saya berusaha setahun sekali sih untuk membalas hutang gitu. Oke, lalu kita langsung masuk ke sini yang tadi. Jadi sebelum nonton film dewasa tuh kita ada peringatan dulu nih ya. Ini film dewasa soalnya. Jadi diperlukan kebijakan pemirsa untuk menonton tayangan ini. Di bawah 17 tahun, bimbingan orang tua ya. Oke. Materi yang dibahas di sini bersifat studi empiris, bukan penelitian secara saksama ya. Jadi sifatnya kualitatif, terus tidak ada ya bukan penelitian sesama ya. Jadi pendapatan dari yang saya temui, pengalaman dan pendapatan yang saya temui. Materi bersifat umum, namun tentu saja ada kasus-kasus khusus atau pengecualian. Yang saya terangkan di sini yang umum-umum aja. Apabila ada pihak yang dikaitkan dalam pembahasan materi ini, baik secara eksplisit maupun implisit, semata-mata merupakan bagian dari studi ini dan tidak dimasukkan untuk tujuan negatif ya. Jadi kita ini sebetulnya kita mau belajar sama-sama gimana sih kondisi DKV sekarang ini. Seumpamanya ada suara tukang bakpao ya Pak, harap dimaklumi karena beliau keluarnya sekitar jam segini. Jadi nanti kalau ada suara-suara tukang makanan di daerah saya itu banyak sekali ya, harap dimaklumi. Oke, kita masuk ke bab pertama. Crowdsourcing dan underground design. Sebetulnya ini masih intro juga sih, tapi intronya sudah mulai masuk ke cerita lah, ini ceritanya. Jadi tahun 2014 itu awalnya, kenapa saya menulis ini, maksudnya kenapa saya menulis dua tulisan di DGI yang waktu itu di DGI itu dari tahun 2014 Pak. Jadi latar belakangnya itu saya menemui 3 klien ya di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda di tahun yang sama.
Itu begitu ditanya, jadi meeting, mereka mau bikin desain. Begitu saya tanya budgetnya berapa, itu bilangnya lucunya tuh sekitar 5 jutaan. Ketiga klien itu masing-masing bilang 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu ya. Di tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, di tahun yang sama. Terus padahal sebelum tahun 2014 itu saya kan nggak bikin PT atau apa, jadi mendesain sendiri, freelance. Mendesain logo klien sama GSM itu bisa dapat 25 sampai 30 juta. Dalam waktu paling lama tuh 3 bulan. Nah, 2014 itu betul-betul kaget karena kok mereka maunya cuma 5 juta, itu turun berapa persen gitu. Karena begitu kontras situasi ini, maka saya bingung, heran gitu ya. Jadi heran sendiri. Apa penyebabnya gitu ya? Kok ada harga kolektif ya? Ada harga kolektif itu maksudnya kok semua orang maunya harga yang sama gitu. Sekitar 5 jutaan. Maka saya mulai riset sendiri ya. Riset. Apa penyebabnya? Terus akhirnya tahu bahwa ternyata ini yang saya temui di seribu.com, di 99 Design, itu adalah website kontes logo ya. Di situ kalau dilihat nih ada paket-paketnya nih, pilih paket untuk kontes desain logo Anda gitu ya. Ada yang saver dari 800.000 nih yang paling kanan, 2.500.000, silver 4 juta, gold gitu. Yang silver nih Pak, lihat Pak, ini most popular ya, 4 juta. Di 99 Design, sekitar ini juga ya, 5 juta, 4 juta. Oh, jangan-jangan ini penyebabnya gitu ya. Jadi yang perlu logo tuh bisa bikin kontes desain sendiri ya, dengan harga segini aja gitu. Jadi mungkin ya klien-klien itu teredukasi dari sini gitu ya. Pengen tahu harga desain berapa sih, maka lihat dari sini, oh 4 juta, 5 juta, oke. Saya tambahkan itu, kalau nggak salah dulu itu harga mahasiswa tuh 1 juta untuk logo, profesional 5 juta gitu. Jadi ada harga kolektif di masyarakat sekian. Lucunya mereka nggak ngelihat lagi pengalaman kita, terus portfolio kita nggak lihat lagi. Pokoknya tancap segitu harganya, mau apa enggak. Jadi gitu ya. Jadi bahkan baru-baru ini dapat dari teman ya, sebetulnya udah lama juga sih. Most popular price ini bukan yang ini nih, bukan paket yang ini, tapi yang ini. Jadi sekarang udah turun lagi. 2.500.000 untuk logo dan untuk logo aja ya kalau gini ya biasanya. Dan tetap banyak yang mengikutinya ya, ribuan orang yang mengikuti kontes seperti ini. Ini memicu pertanyaan selanjutnya yang mulai di mana saya akhirnya mengamati industri DKV sampai sekarang. Gitu ya. Ini apa sih? Kenapa sih begini? Fenomena apa yang terjadi? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, itu kenapa jadi murah amat? Terus apa nggak ada standar harga? Terus ini nggak ada yang ngatur ya hal-hal seperti ini? Terus sejak kapan begini? Kok nggak ada yang teriak? Apa yang terdampak saya sendiri? Gitu. Terdampak gue doang apa enggak? Gitu. Oke. Terus di tahun yang sama di YouTube tuh ada film dokumenter ini ya. Mungkin kita semua tahu ya soal desainer kampung yang di Kampung Salaman itu, yang ini yang dokumenter itu yang mendokumentasikan itu untuk ajang Eagle Awards ya. Ini di YouTube masih ada nih filmnya. Ini sebetulnya film wajib bagi desainer grafis ya. Mahasiswa-mahasiswanya harusnya diajak nonton film ini untuk melihat seperti apa sih kondisi DKV ini sekarang gitu. Jadi sampai begitu kaget dengan film ini, miris gitu sebetulnya.
Maka saya berniat untuk pergi sendiri ke sana, pengen tahu siapa aja sih biang keroknya. Maksudnya biang kerok adalah yang membuat keadaan seperti ini nih, harga logo saya 5 juta tuh siapa sih sebetulnya, maksudnya ingin tahu aja gitu ya, bukan untuk mau ngapa-ngapain, tapi ingin tahu. Akhirnya saya pengen ke sana. Waktu itu saya masih di FDGI, Forum Desain Grafis Indonesia. Sekarang udah nggak ada FDGI. Nah, kebetulan teman-teman juga tertarik gitu, pengen tahu nih desainer kampung tuh seperti apa sih. Akhirnya bikin acara Desainer in Kampung. Kita tuh rame-rame ke sana bulan November ya, tahun 2014, ke Desa Kaliabu, Salaman, Magelang. Baru melihat dengan mata kepala sendiri ya, apa dan siapa itu desainer kampung. Jadi sehari itu seorang desainer tuh bisa membuat seratusan logo gitu, alternatif logo. Jadi mereka bikin yang banyak itu, sistemnya, jadi caranya adalah bikin yang banyak, masa sih salah satu nggak ada yang diterima gitu. Jadi sistemnya namanya spekulasi ya, design specs namanya. Jadi untung-untungan kalau bahasa Indonesianya. Jadi untung diterima, yang nggak untung ya udahlah gitu. Jadi untung-untungan desainnya, nggak pasti. Bos mereka adalah ini ya, 99 Designs, yang tadi tuh 1000.com segala macam. Dulu 1000.com belum ada kayaknya, 99 Design, terus yang lainnya juga mungkin udah ada tapi belum kenal. Nah, ini sampai bosnya 99 Design itu datang ke Salaman untuk pengen ketemu desainer-desainer di Indonesia yang sering menang gitu, yang sering menang. Nah, jadi kami ke sana itu untuk ngajarin gimana mendesain. Saya juga heran sih, maksudnya gimana ya pendapatan kita lebih rendah dari desainer kampung ini, tapi disuruh ngajarin coba. Gimana coba gitu ya. Ya akhirnya di sana saya mengajari soal layout waktu itu, bukan mengajari, sebetulnya saya yang belajar dari mereka tuh. Oke. Jadi kita ke sana bukan untuk boleh atau tidak menjadi desainer kampung atau menjadi desainer kontes, bukan itu, tapi kalau melihat keadaannya mereka gitu, asalnya itu dari buruh tani, buruh pabrik, tukang batu, tukang apa gitu, yang makan sehari aja pas-pasan. Begitu jadi desainer logo, bisa menghidupi keluarganya, bisa beli motor dalam waktu sebulan, bisa ya nggak kekurangan lah, soal makan lagi itu nggak kekurangan, cukup. Akhirnya mereka bikin beberapa komunitas untuk belajar sama-sama untuk supaya logonya, desainnya lebih bagus. Nah, ini bukan lagi soal boleh tidak jadi desainer kontes, tapi karena apa? Begitu melihat ke sana, bagi mereka itu ini soal bisa makan atau enggak hari itu. Ini urusan dapur bagi mereka. Bagi kita mungkin bukan urusan dapur, bagi mereka urusan dapur. Ya siapa pula kita melarang itu. FDG itu forum waktu itu. Asosiasi juga tidak menangani hal ini. Tidak. Nah jadi ke sana ya pengen lihat, saya makin tertarik dengan kondisi desain saat ini gitu ya. Wah, ini masalahnya rumit banget dan ini berkembangnya ke arah sini gitu. Oke, sampai kepala daerah segala macam, lurah, camat pada jadi desainer grafis. Ya, oke. Jadi selanjutnya ini kan tahun 2014. Tahun 2015 itu saya juga belum nyadarin. Baru tuh muncul istilah revolusi industri keempat dari World Economic Forum. Itu tahun 2000, setahun setelah hal ini terjadi. Nah,
Jadi pertanyaannya sekarang ini mah bukan desain, tapi mereka anggap desain. Nah nanti kalau ada yang mau tanya silahkan ya. Bukan desainnya di mana? Dunia desain sekarang sudah berubah. Gue nggak mau nerima kerjaan desain lagi ya. Yang nggak bisa lah senggol-senggolan sama mereka ya. Maksudnya jangan-jangan klien ke mereka semua sekarang gitu ya. Jadi nggak bakal bisa survive. Gitu. Fokus ngedesain buku sendiri aja. Gitu. Jadi itu kesimpulan saya setelah dari sana. Sejak itu saya nggak mau terima desain lagi. Oke, beralih ke tahun 2017, saya menemukan berita ini, yaitu dari Kompas 3 Mei 2017, soal profesi yang terkena dampak revolusi industri 4. Yang turun itu yang merah, yang sama itu yang abu-abu, yang hijau tumbuh. Saya langsung nyari desainer yang mana gitu ya. Penting banget nih buat dapur. Oh, desain tuh yang ini. Ya, kebetulan memang saya udah nggak kerja desain lagi sih, jadi mengamati terus nih perkembangannya. Oh iya, nggak berubah ya, gitu. Desain rupanya tetap dibutuhkan, syukurlah gitu ya. Tapi kok ada yang aneh ya? Kayaknya keadaan nggak baik-baik saja untuk desain. Memang makin dibutuhkan, tetap dibutuhkan, tapi pasti ada yang berubah gitu. Tadi satu tuh soal desain kampung itu sudah satu fenomena. Jadi saya makin tertariknya ada apa lagi setelah. Di tahun yang sama saya pergi ke acara ini. Ini acara Jakarta Creators Meetup tahun 2017. Ini acaranya herannya bukan acara desain. Dan ini creators, bukan designers meetup. Ini siapa? Mereka siapa? Apa yang terjadi? Gitu. Maka muncul juga pertanyaan-pertanyaan di benak saya. Oh, ternyata mereka adalah tukang bikin aset desain. Ya. Di antara mereka ada juga yang desain kontes juga, desainer kampung juga ada. Terus, tapi mereka banyak juga yang bikin aset. Aset desain apaan? Clip art, icon, foto stock, font, mockup, klip aja gitu-gitu. Pokoknya yang desain setengah jadi, yang tinggal dipakai orang. Nah, lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini benar-benar unik. Acaranya gak ngebahas desain. Kenapa mereka nyebut dirinya kreator bukan desainer? Ini desain bukan. Ya. Jadi dari awal begitu ketemu fenomena seperti ini, pertanyaan saya pasti ini desain bukan? Jadi memutar otak terus gitu ya. Jadi desain itu apa gitu? Ini desain bukan? Ini setengah desain, tapi bukan dari nol gitu ya. Terus akhirnya kesimpulannya juga dunia desain betul-betul sudah berubah sama. Terus apakah desainer lain tahu hal ini? Yang kampung desainer kita udah tahu deh, karena ada di YouTube gitu ya, filmnya bisa ditonton. Tapi yang ini, orang-orang ini ada yang tahu nggak sih? Apa cuma saya sendiri yang tahu gitu? Nah, jadi mereka tips dan trik gitu acaranya, gimana mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya lewat jualan aset desain. Ya, bukannya ngebahas, contohnya kalau kita acara desain kan ngebahas warnanya begini, prinsip desain, gimana supaya audiens itu gaya komunikasi yang baik untuk audiensnya segala macam. Bukan itu gitu ya, tapi lebih ke gimana dapat keuntungan yang banyak lewat aset. Oke, terus saya setelah acara ini benar-benar tertarik, akhirnya pasang mata dan telinga. Apakah desainer lain tahu hal ini? Apakah
asosiasi tahu. Terus ternyata nggak ada orang yang ngebahas ini gitu. Teman-teman saya terutama ya. Di grup-grup tuh nggak ada yang ngebahas soal ini. Mereka nggak takut sama sekali. Ini bukannya akan mempengaruhi dunia desain gitu, saya pikir. Tapi mereka nggak takut ya. Jadi, nah ini pertanyaannya saya terusin ya. Apakah desainer lain tahu? Bisa jadi satu, mereka tidak tahu. Kedua, tidak mau tahu. Ya. Jadi seakan-akan, nah terus saya juga pernah pernah ceritain ke temen gitu ya, desainer. Tanggapannya adalah mereka bukan level kita. Jadi itu tahun 2017 ya. Jadi nah itu tukang bakpaunya lewat kalau Anda dengar. Itu yang saya maksud. Ya, pesan satu dong. Iya tuh. Jadi selalu jawabannya aku ceritain, mereka jawabannya adalah teman-temanku bilang mereka bukan level kita. Mereka bukan level kita. Oh, dianggapnya level bawah. Ya, tahun 2017. Jadi tidak akan mempengaruhi dapur kami, istilahnya begitulah. Mereka ada kelasnya tersendiri. Ya. Oke. Terus udah, waktu berjalan terus. Betul. Akhirnya kesimpulan saya nih, ya, sebetulnya ya, mungkin mereka takut juga teman-temanku itu. Tapi seperti kata Paul Simon, ada a man sees what he wants to see and disregards the rest. Artinya adalah orang itu ngelihat apa yang dia mau lihat aja. Ya. Yang lainnya dia cuekin. Dia mau lihat misalnya sebuah roti, misalnya sebungkus roti. Dia cuma ngelihat itu aja karena yang dia sukai. Yang lain dia nggak lihat. Ini sama seperti mungkin mereka melihat gitu ya, tapi mereka nggak mau cuekin aja gitu. Jadi sejak oke, saya terusin dulu. Nah, jadi kita itu tidak menyukai perubahan ya. Ini bab kedua nih. Itu ada teriakan anak milenial di kanan bawah, jadul gitu. Kalau bokapnya nggak ngerti apa-apa, suruh mereka yang benerin komputernya, misalnya diteriakin jadul. Kita tuh nggak menyukai perubahan. Zaman udah berubah, kita nggak suka. Ternyata di psikologi sudah dibahas nih, ya. Jadi itu ada istilahnya cognitive dissonance. Ya. Kognitif itu kesadaran, pemikiran, dissonance itu tidak harmonis atau konflik. Jadi kesimpulannya adalah kegelisahan mental. Jadi teman-temanku mungkin ngerti ada gituan, tapi mereka khawatir. Ya. Khawatir, maka ada dua pilihan. Aku harus berubah, tapi aku nggak mau berubah. Ya. Jadi maka saya tetap begitu aja. Saya anggap itu nggak ada. Nah ini gara-gara kontradiksi antara kenyataan yang diyakini ya, bahwa dunia baik-baik saja, ya. Terus ada kenyataan lain yang berbeda bahwa ada ancaman, gitu, ya. Bahwa ada ancaman. Nah, mulailah tuh tahun itu banyak teriakan-teriakan di media sosial. Apaan tuh? Kita yang sekolah, mereka nggak sekolah, tapi mereka keuntungannya lebih besar daripada kita. Nggak sudi. Ya. Nah, itu adalah salah satu tuh bukti cognitive dissonance. Jadi dulu begini kok sekarang begitu. Contohnya dulu begini sekarang kok begitu, banyak banget di desain. Mari kita lihat satu-satu. Cognitive dissonance. Dulu cara kerja one to one, satu desainer atau agensi melayani satu klien, ya kan? Sekarang satu klien dilayani oleh ribuan desainer melalui kontes desain crowdsourcing, ya kan? Yang tadi.
website untuk crowdsourcing makin banyak zaman sekarang ya. Yang Indonesia juga banyak. Jadi sekarang kok begini, kita nggak suka. Kita merasa ini ada perubahan dan saya nggak suka. Dulu desainer banyak yang lulusan perguruan tinggi. Sekarang siapapun bisa jadi desainer, ya kan? Sekarang kok begini? Di apa? Desainer kampung. Ini buruh tani, buruh apa? Pabrik segala macam. Orang desa kok jadi saingan saya, ya. Nggak mau, nggak suka. Maka dicuekin, cognitive dissonance. Dulu harga desain mahal, sekarang murah bahkan gratis. Ya, mau dapat keuntungan dari mana? Padahal kita desainer. Ya. Logo murah, cuma 80.000. Ya, bisa ditunggu bahkan. Ya, tuh. Udah kayak tukang sol sepatu ya. Jadi ditungguin, mau dipakai solnya, bisa ditunggu. Ya. Desain gratis, digital printing. Ya. Karena itu kita cuekin, karena kita serem. Dulu mendesain pakai riset, dikerjakan dari nol, ya kan? Sekarang tinggal pakai template, mockup setengah jadi, tidak perlu dari nol, cepat dan instan. Lihat ini, 900.000 plus desain aset, download now. Ya, modalnya ini setengah jadi, tinggal diganti logonya, gambar-gambarnya, jadi. Dulu harus punya software desain dan belajar menggunakannya. Sekarang download gratis dan pakainya gampang. Karena modalnya apa? Templating tadi. Template, clip art, gambar. Bisa dibikin dimanapun. Gampang, langsung bagus-bagus. Ya, hasil. Dulu freelancer maupun agensi media tradisional desain secara umum bisa survive. Kalau saya bikin agensi tradisional dulu, ya kita bisa survive ya. Tapi sekarang banyak agensi desain tradisional tutup atau beralih ke digital. Tapi desainer kontes dan kreator aset tetap survive, mengalahkan desain tradisional. Bukan lagi hisapan jempol teman-teman, bahwa desainer aset itu bisa kaya raya. Ini 2 orang jutawan, ya, 2 orang jutawan yang kerjanya bikin aset. Ya. Jadi kalau sudah berpengalaman itu bisa dapat keuntungan yang lebih banyak. Kenapa? Mereka sudah tahu triknya, tipsnya supaya dibeli orang. Ya. Terus kebanyakan mereka tidak lagi mendesain sendiri, tapi bikin tim yang orangnya banyak gitu, satu tim, supaya keuntungannya lebih banyak lagi. Ya. Jadi timnya terdiri dari desainer-desainer aset lagi, ya, kreator-kreator itu untuk bikin yang banyak dan bagus-bagus gitu. Dalam waktu yang singkat jadinya. Mereka cuma memanage ya, mengatur. Oke. Ada lagi adalah dulu kreatif atau desain agency yang melayani hanya media tradisional saja bisa survive. Sekarang kreatif atau desain agency media tradisional harus beralih jadi digital agency kalau mau survive. Ya. Jadi kalau dulu struktur agensinya atau perusahaannya sangat sederhana. Ada account planning, ini AE biasanya, terus marketing, terus channel kreatif, orang kreatif di sini, ada production, ada planning, baik. Perbedaannya juga satu lagi adalah
Dulu kalau misalnya creative agency itu yang diutamakan adalah creative center. Jadi solusi kreatif gitu. Keindahan desain, visual gitu, solusi kreatif untuk klien. Kalau sekarang consumer centered thinking. Jadi seakan-akan kayak mengabdi pada audiens banget. Jadi pengalaman pengguna audiens itu sangat dipentingkan sekarang. Bukan lagi solusi kreatif yang visual. Lihat deh, kalau dulu itu satu company itu desainer jadi pemeran utama, ya kan karena kan solusi kreatif ya. Kalau sekarang desainer nih di tempat yang di sini di kreatif ini ya, jadi cuma seperberapa ya dari unit-unit lain, departemen lain di dalam perusahaan itu yang banyak, yang penting juga. Nah, di digital agency, orang kreatif, orang desain itu jadi pemeran pendukung, bukan lagi pemeran utama, ya seperti di agensi desain yang zaman dulu. Artinya ini sudah berubah sekali, sangat berubah sekali. Nah, gimana enggak apa namanya cognitive dissonance ya? Karena serem, ngeri, ada sesuatu yang baru di sini, ya, yang kita belum kuasai, kita belum tahu, harus belajar lagi. Oke. Dulu baca koran sambil ngopi, sekarang koran dan majalah cetak pada tutup. Tahun 2015 sampai 2018 ini tercatat ya. Sebelumnya, ingat loh, mulai booming itu all shop segala macam, marketplace itu tahun 2012 mulai menaik gitu ya. Ini baru yang dicatat ya tahun 2015 sampai 2018. Kesininya akan makin banyak lagi. Semua kita jarang lagi baca koran cetak gitu, karena mereka juga sudah tutup. Semuanya ada di HP. Nah, dulu iklan ramai di media massa. Saya nggak tahu di Jogja itu, yang saya tahu tuh papan billboard itu, papan iklan tuh banyak. Mungkin foto di Jogja, Bang. Banyak sekali. Sampai sekarang masih nggak, Bang? Masih ramai nggak billboard Pak di Jogja? Itu jalan paling ramai itu. Ah. Jalan Kejayan itu. Wah. Daerah Kang. Billboardnya masih penuh? Masih sekarang. Ya. Mungkin ya sisa-sisa yang lalu kan. Oh iya. Ya, jadi sekarang itu semuanya sudah pindah ke HP. Ya. Memang di beberapa titik mulai kosong. Ya. Di Jakarta lebih terasa, Pak. Jadi lebih banyak yang kosong daripada yang isi. Kadang-kadang mereka kasih foto go green biar tidak terlihat kosong atau apapun lah. Jadi makin banyak yang kosong. Semua pindah ke HP. Nah, kalau kita coba lihat di HP, itu semua benar-benar, kalau saya bilang sekarang iklan ramai-ramai pindah ke HP, itu beneran semua pemain iklan pindah ke HP beneran, ya, ke digital. Jadi sekarang digital advertising sekarang, ya, digital marketing. Pemainnya bener-bener penuh, sesak di sini, ya. Pemain yang saya maksud pemain adalah pemberi jasa, gitu, pemberi jasa dari agensinya. Kalau dibilang agensi ini artinya mereka melayani semuanya nih, dari ngedesain iklannya sampai tayang, sampai agensi tradingnya, ya, kreatif teknologinya, sampai akhirnya nyampai ke people, orang melihat tampil tayang di iklannya, tayang di HP. Jadi ini sudah solid, Pak. Jadi sistemnya tuh sudah solid gitu di mobile advertising itu.
Jadi benar-benar pada pindah ke sini semua. Ini kan hal baru bagi kita. Kita harus belajar lagi. Ini apaan gitu. Jadi maka muncullah creative dissonance itu ya. Nah, oke. Kedua nih, bab kedua, ketiga. Ya intinya adalah masih creative dissonance, kita mencurigai sesuatu yang tidak kita kenal. Ya. Istilah milenialsnya parno. Parno itu singkatan dari paranoid, ketakutan, curiga, gitu. Gelisah nih kalau ada apa-apa. Ya. Jadi, oke, kita terusin. Kebanyakan yang kita lihat desain itu ya, adalah yang above ground. Saya istilahnya above ground itu di atas tanah. Gitu. Itu contohnya adalah yang keren-keren. Ya. Pameran desain di galeri, itu keren. Ya. Terus acara-acara resmi background, itu keren. Ya. Desainernya tampak keren, cool, gitu ya. Acaranya di tempat yang dingin, enak. Gitu ya. Yang bawah-bawah, yang di underground pada nggak tahu. Padahal populasinya jauh lebih banyak. Ya. Mungkin bisa 2/3 dari yang above ground. Ya. Yang tukang kontes desain, ya. Yang tukang bikin aset, yang penjahat-penjahat desain, yang meniru-meniru, ya. Yang desain gratisan, yang bikin stiker-stiker, desainer-desainer kampung, itu semua yang underground. Nah, yang underground populasinya jauh lebih banyak daripada yang above ground. Waktu pertemuan yang meeting yang Jakarta Creators Meetup itu, saya baru tahu ada satu komunitas yang terdaftar anggotanya ada 33.000 orang di seluruh Indonesia. Ya, tukang bikin aset, desainer kampung, terus kontes desain segala macam. Yang kerjanya di bidang itu, yang di underground. Ya. Itu baru yang terdaftar ya. Itu baru yang terdaftar di komunitas tersebut. Dan satu lagi, komunitasnya ada banyak banget. Setiap kota, hampir setiap kota bikin komunitas. Bukan cabang ya. Ini tadi itu satu komunitas ada cabangnya ya. Tapi yang saya maksud ini bukan cabang komunitas. Hampir setiap kota ada satu komunitas sendiri. Ya. Jadi itu banyak sekali populasinya. Ya. Saya percaya ya, penggerak industri DKV saat ini adalah yang underground karena populasinya begitu banyak dan kita lihat sendiri ya, desainer kampung itu kalau mereka cerita tuh sebulan itu bisa ngumpulin sampai 20 juta rupiah. 20 juta ya. Kayak gaji orang kantoran ya. Bisa 20 juta rupiah. Ada yang dulu buruh pabrik ya. 1 tahun tuh bisa ngumpulin 90 juta rupiah. 90 juta. Oke. Jadi selain populasinya banyak, keuntungan mereka itu kan sebetulnya memberi devisa ke negara karena apa? Bayarnya kan dolar. Ya. Jadi mereka lah penggerak DKV. Bukan perusahaan-perusahaan yang, apalagi saat ini kita kena COVID nih, kita kena pandemi, mana tuh perusahaan-perusahaan desain, agensi desain pada kelabakan semua, makin tidak berdaya, yang besar-besar, yang gendut-gendut tidak berdaya, tapi yang freelance, yang kliennya dari luar itu kontes-kontes desain tetap aja rame gitu, tetap dipakai orang. Oke. Masih berhubungan dengan yang tadi bahwa kita takut, kita curiga terhadap sesuatu yang baru. Nah, jadi di masa seperti ini banyak jenis pekerjaan yang tidak dibutuhkan lagi. Tapi gitu, revolusi industri 4 sekaligus menciptakan banyak jenis pekerjaan baru. Ya, contohnya ini.
Ini kerjaan yang umum-umum. Sebetulnya hal ini menjadi positif ya buat kita ya. Apalagi kita desainer tuh orang kreatif. Harusnya sih bisa mengatasi persoalan seperti ini ya. Kita lihat. Kenapa kita nggak mendesain produk inovatif gitu? Ini contohnya beberapa contoh aja yang saya lihat di Amazon ya, yang dijual di Amazon. Orang desain kan jahil-jahil ya, kreatif. Kenapa nggak bikin ginian? Memang sih bukan desain ke grafis lagi gitu ya. Kalau melihat keadaannya seperti ini, desain grafis seperti itu, kita harusnya bisa ya menjangkau ke desain-desain yang lain, yang nyerempet. Kan toh mereka tetap butuh logo, tetap butuh packaging segala macam. Kita bisa bikin sendiri produk kita dan bikinin logonya, bikin packaging, tinggal belajar cara jualan ya di marketplace seperti Shopee lah segala macam. Ini contohnya juga nih. Jadi itu cat kuku ya, kan ribet kalau harus dipegang juga. Kalau ditaruh di meja bisa tumpah karena goyang-goyang. Jadi ditaruh di tangannya. Asik kan? Ini kan sebetulnya iseng-isengnya anak DKV sebetulnya. Iseng-isengnya orang desain. Atau ngopi mau sambil nyemil ya, nyemil ya. Cemilannya taruh di sini yang biasanya taruh di piring cangkirnya, nggak usah pakai piring cangkir lagi, langsung aja diselipin ke cookie paket ini. Nah ini beberapa contoh mahasiswa saya di mata kuliah project management zaman dulu suruh bikin produk inovatif yang mereka jual sendiri, mereka package, mereka bikin logonya segala macam, jual sendiri. Ini adalah anting-anting. Anting-anting dari, kalau yang kanan ini dari figur-figurnya market arsitek itu loh. Beli kan murah-murah banget, terus dicat ulang, dirapihin, jadi anting. Ya. Namanya manekin. Saya nggak tahu masih ada atau enggak di Instagram. Jadi mereka harus saya suruh jual sendiri sampai dapat keuntungan. Jadi harus belajarin sendiri marketplace-nya. Ini adalah helm glow in the dark. Kan kalau malam-malam pakai helm cuma lampu motor doang ya, tapi ini helmnya ada apa namanya? Ada stiker glow in the dark-nya jadi terang juga gitu ya. Helm biasa tinggal dikasih stiker yang glow in the dark aja gitu. Ya. Jadi tidak perlu menciptakan satu produk yang sangat original, enggak, tapi cuma diplesetin sedikit. Nah, satu lagi yang kreatif, namanya Refuto. Refuto itu jadi kantong laptop ya, atau HP atau gadget apapun gitu ya, yang bahannya pakai baju bekas atau celana bekas si pembeli. Ya. Dijahitin sama Refuto, dipasang apa namanya patch gitu, patch yang lucu-lucu gitu. Ya. Jadi ini sangat personal. Jadi si pembeli biasanya si perempuan ya, dia punya hubungan tertentu sama pakaiannya, celananya gitu ya. Sayang, masih sayang. Nah, itu bisa dijahitin jadi ini karena misalnya udah kekecilan, itu bisa dijahitin sama Refuto, ditambah patch, udah jadi ada harganya gitu ya. Menghidupkan kembali barang bekas. Gitu. Nah, jadi yang penting ini di sini si anak sih, si mahasiswa dituntut bagaimana dia bikin konten. Gitu. Di sini kan kontennya jelas yaitu apa? Sifatnya ekonomis dan ekologis. Gitu. Jadi jangan buang gitu. Semakin sedikit sampah yang kita hasilkan semakin bagus. Ini ada merecycle, nilainya bagus ya seperti ini. Nah gitu, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan walaupun tantangan saat ini besar sekali karena revolusi industri. Nah,
Yang masih dekat juga sama desain adalah bikin apa namanya, kerajinan ya, bikin kerajinan. Ini yang berhasil nih, Agus Winarto ya, dia bikin namanya paper quilling ya. Jadi kertas dipilin-pilin, dibikin bentuk ya. Sampai pernah diwawancara di TV-TV gitu ya. Nah, ini jelas berhasil. Namanya Kertase. Nama produk dia Kertase. Kertas tambah E aja Kertase. Itu bisa jadi gift, bisa jadi souvenir segala macam. Kenapa enggak gitu? Anak desain bisa. Jadi kenapa enggak kasih mahasiswanya tugas seperti ini? Kenapa suruh mereka selalu bikin agensi desain tradisional? Yang kita tahu itu sudah mati. Ya. Ada lagi namanya craft bar. Craft bar ini dulu mahasiswa desain ya. Mereka bikin boneka dari bahan flanel sebagai untuk hadiah atau souvenir juga ya. Lulusan, pernikahan ya, segala macam bisa berguna ya. Kenapa enggak gitu ya, suruh mahasiswanya bikin seperti ini. Jadi desain itu sekarang kita seharusnya tidak lagi terpenjara oleh DKV visualnya itu. Kita bisa yang nggak terlalu, yang nggak selalu visual, bisa apa aja. Bisa bikin sistem, bisa bikin konten, bisa bikin apa. Ya. Jadi tidak terpenjara oleh sebutan nama. Nah, satu lagi nih, yang menurut saya sangat ngetren sekali gitu. Di masa depan tuh akan banyak lagi. Namanya transmedia storytelling. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu. Yaitu apa? Modalnya adalah bikin karakter dan cerita. Ya, bikin karakter, terus ada ceritanya. Ya, itu kita taruh di tengah. Setelah itu, kita bikin medianya. Biasanya sih medianya yang bisa menceritakan karakter tersebut. Misalnya, dimulai dengan animasi. Atau bisa dimulai dengan buku cerita, atau komik, atau graphic novel, apapun yang bisa menceritakan tentang karakter itu pertama kali. Setelah itu, diterapkan kemana-mana. Gitu ya. Bikin merchandise-nya, bikin VR AR-nya, bikin video games-nya, ini kalau komplit ya. Bikin komiknya, bikin novelnya, bikin web series-nya, bikin film. Ini baru sebagian, banyak sekali media yang bisa dijangkau lewat transmedia storytelling. Contohnya kalau kita lihat contohnya film-film Marvel, itu kan awalnya dari komik ya. Terus tahu-tahu ada figurnya, action figurnya bisa dibeli, merchandise, bajunya segala macam, stiker lah apa segala macam, boneka lah, mainan, games, sampai ya udah film-filmnya, movie-nya sekarang. Itu kan dari tempo dulu ya. Yang dijajaki dari sejak dulu sampai sekarang. Itu adalah tren dunia kreatif sekarang. Contoh sederhana adalah ini, mungkin pernah melihat juga ya. Guguk. Guguk ini bikinan MT. MT itu Muhammad Taufik, seorang ilustrator ya. Dia bikin karakter Guguk, terus bikin buku ceritanya ya. Ini komiknya, lihatin komiknya. Tidak ada teks ya, kecuali bunyi-bunyian ya, bunyi-bunyian. Tapi dia tidak pakai teks, tapi jadi buku gambar aja sebetulnya. Buku komik bergambar tanpa teks, tapi kita sudah ngerti ceritanya. Nah, waktu itu dia mau pameran keluar, gitu ya. Akhirnya dia bikin segala macam merchandise-nya. Ya, ini untuk pameran di luar, dia bikin merchandise-nya. Dia juga bikin stiker lain, bahkan dipanggil oleh Giordano ya di mall untuk bikin display desainnya ya, dengan ciri-ciri si Guguk itu. Nggak cuma satu, semua tokohnya bisa ditampilkan di sini. Ya, ini tokoh-tokoh dari Guguk itu. Ya, lihatin. Jadi penerapannya bisa kemana-mana, ya. Merchandise segala macam. Satu lagi contoh adalah Ghost Parade. Bermula dari buku Bau Sastra Lembut ya. Ini karya Asatari.
Asatari. Nah, itu dulu mahasiswa juga bikin tugas akhirnya kalau nggak salah ini ya, aku nggak ngerti. Tapi dia mahasiswa juga, mahasiswa di kafe, bikin buku ini. Isinya adalah tokoh-tokoh demit Nusantara, gitu ya. Demit lokal gitu ya. Nah, ini menarik sekali. Kan setiap misalnya ada tuyul, ada apa? Ya pokoknya misalnya tuyul, ada ceritanya kan sebetulnya kan. Dia tuh terlihat kapan, dia tuh sifat-sifatnya gimana, munculnya kapan, segala macam. Nah, udah begitu. Ini Asatari ini pintar sekali ya. Akhirnya dibikin segala macam transmedianya. Dari merchandise ya, bantal segala macam, gantungan kunci, baju dibikin seperti batik. Ini isinya tokoh-tokoh dari Bawah Sastra Lembut itu. Ya, bikin bantal, bonekanya, sampai bikin gamenya kerjasama sama PS. Ya. Sama PS, sama segala macam. Ya. Jadi sampai bikin gamenya gitu. Gamenya menceritakan apa? Kan itunya di bukunya kan di Bawah Sastra Lembut nggak ada ceritanya, cuma tokoh-tokohnya. Baru dibikin ceritanya, begitu mau dibikin gamenya gitu ya. Itu tentang seorang anak gitu, dia pergi ke hutan, di hutan itu ketemulah dengan berbagai macam itu, dia harus menyelamatkan diri atau apalah, ada apa tugas tersendiri yang harus dia selesaikan. Contohnya gitu. Jadi itu ceritanya bahkan sambil jalan, mengikuti kebutuhan medianya. Nah itu bisa seperti itu gitu ya. Nah jadi yang saya mau katakan adalah kita nggak usah bingung, kita nggak usah pusing soal apa yang terjadi. Yang penting kita perlu tahu, gitu ya. Perlu tahu ada apa ke depannya, ada tren apa, dan masih banyak sekali jalan sebetulnya hikmah dari revolusi industri 4 ini. Saya bilang hikmah kenapa? Itu merupakan challenge ya, tantangan bagi kita untuk lebih maju lagi, lebih kreatif lagi. Jadi tidak selalu jadi ancaman, gitu, tapi malah jadi tantangan ke depan. Saya pikir itu kata terakhir adalah waktu terus berlari sampai engkau menghentikannya dalam wujud sebuah karya. Karena karya adalah dokumentasi bahwa engkau pernah ada. Ya, usia kita terbatas di dunia ini. Kalau kita tidak bikin karya, maka sudahlah kita akan dilupakan. Gitu ya. Dan kalau kita bikin karya dan kita bersyukur kita desainer yang menciptakan karya yang sifatnya fisik, gitu ya, bisa berbuah karya fisik. Nah itu adalah kesempatan bagi kita untuk abadi lewat cara bikin karya. Oke, saya pikir itu saja dari saya. Kalau masih mau ditanyakan, silakan kontak ini terutama nih di Instagram Suryanto Rustan. Karena mungkin pertemuan kita saat ini terbatas, tapi di online media kita bisa lebih jauh ngobrol. Ya, saya pikir itu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka pikirannya dan terbantu. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Suryanto Rustan. Ya. Mungkin kalau hadirin bisa bertepuk, kita bisa mendengarkan tepuk tangan mereka, tapi ini tepuk tangannya virtual ya. Oke, terima kasih, menarik sekali Pak Suryanto. Ini tentunya ada yang kaget, ada yang mungkin malah sedang ketawa ketiwi karena jangan-jangan ini memang kehidupan sehari-hari mereka nih, atau terutama yang milenial.